penentuan siapa kuda hitam karena kalau yang gagal pasti pulang. Tanpa berlama-lama, let's go to drafting phase. Ya, dan pastinya akan bermain di Broken Walls untuk di random map draw yang pertama. Baleski, Langsung ya. apakah Mueza yang akan dominasi di sini? Wah ini pasti ya hero-hero yang bisa nge-skip bagian wall. Kayak Hilda atau bahkan Khalid ini pasti bakal lebih diuntungkan. Dan langsung muncul juga dari Arlot, Fanny, Marcel. Yang di-ban sama Geek Fam. Ini dia nih, mungkin pancingan yang seperti dikatakan oleh Ranger Mas tadi ya, bahwa pancingan dari Dewa sudah keluar. Pak kita open silakan. Kalau mau diambil tapi enggak, tetap Chushin jadi first priority utama. Karena menurutku juga enak sih kalau tiba-tiba Suyo Leomord ataupun kayak masih ada Harley juga yang keluar di tangan dari Dewa United Esports. Ya, sebenarnya kalau kita bicara Chushin untuk Geek Fam, memang ini menjadi full hero atau pilihan hero yang paling banyak digunakan juga oleh Abo itu sendiri. Dengan total win rate juga yang cukup bagus di angka 67% kan. Iya, karena gameplaynya juga longgar banget kan. Dan membuat ini jadi enable banget buat Baloyski. Nanti bisa untuk bermain lebih adaptif lagi Ya. di dalam early sampai mid game-nya. Oh, Popheus. Bang Ubi Ungu ini Wah, bermasalah kita bisa bilang bukan hanya bermasalah. Karena Pakitonya akan cukup berat nanti. Pakitonya, oke, ngomongin di laning dia masih bisa kuat. Ya. Dia masih kuat laning. Tapi di tim fight besar, base-nya ini akan ngebahayain seluruh para pemain dari tim Dewa. Dengan Subsin di tengah, gua ngeliat ini akan menjadi sebuah power dari Geek Fam akan coba mainin hero double mid untuk di river yang kuat. Wah ini memperkuat mid ya. Mungkin dengan Khalid Chushin yang win rate kita cukup tahu. Tapi Wow, early. Ya, early. Mereka lumayan berani karena udah ngeliat Gwyn dan juga Pakito. Dan di sini kalau dia nggak ngambil Haritnya akan masuk ke fast ban. Ya pasti ya. For sure. Tapi kalau misalkan Haritnya diambil, Glue-nya pasti bakal di-ban sama Geek Fam. Karena kita tahu ini Atlas bakal kesusahan banget untuk match up bersama dengan Glue. Oke. Otomatis ini banyak banget yang kebuang. Ini tentunya anak Dewa. Mana anak Dewa? Rame Wih, banget ya. Gila, luar biasa anak Dewa. Jangan lupa mainin beduknya, ayo berisik drumnya. Bikin semangat, velodrome. Itu yang dari tadi kita dengar juga nggak? Kalau sih? bisa rubuhin nggak sih? Jangan. Setiap season, Masih panjang kita. Setiap season gue bilang kayak gitu dimarahin dulu ya. Iya. Oke, tapi ini dia Haritnya langsung dibawakan untuk di pick 3 dari Dewa. Karena kalau misal kita ngomongin hero yang cukup capable menggunakan Purify, ini Cloud udah pasti top priority. Kedua Harit, kalau ngamanin ke arah Kari, ini chance-nya masih kecil banget. Berat untuk bisa bertahan. Iya, makanya kalau misalkan kita lihat dari Geek Fam juga, oke Harit yang keluar sekarang, tapi apakah akan ada stopper untuk ketiga pick awal dari Dewa United Esports? Karena ngelihat dari sisa slotnya ya, ini masih bisa sebenarnya diambil sama XP lanernya. Yang masih kebuka banyak banget kayak contohnya kalau untuk masalah bantu inisiasi ya, masih ada Alice, masih ada Tarizla juga yang mungkin bisa dikeluarkan. Dan glue-nya open tapi kayaknya nggak bakalan dikasih sama Geek nggak sih Prof? Wah kalau emang mau misalkan dilepasin sekalipun, aku rasa itu bakal jadi bakal jadi bahaya juga. Karena belum ada jawaban pasti dari Geek Fam-nya dan mereka harus mempertimbangkan juga nih kalau emang lepasin Blue, apa nanti lawan yang benar-benar bebas untuk area junglernya. Karena yang tersisa paling-paling di sini ada Leomord, Suyo. Aku sih kalau udah kayak gini ya mendingan Leomord ya sih. Karena ngeliat bagaimana close combat powernya dari Dewa United juga kan, yang ngebuat kayak Barbiel bakal kepake banget buat invite front to back ya, apalagi untuk kontes Lord gede. Ya menurut aku, tapi ngelihat Glue di sini masih cukup fit juga untuk digunakan oleh kedua belah tim ya. Dan dengan Alice yang sudah menghilang, ada kemungkinan besar sebenarnya Glue bisa diambil juga oleh Dewa United terlebih dahulu sebelum nantinya ya mereka bakal coba naruh last pick-nya malah ke arah mid lane-nya. Kalau nggak di-ban, Kalau nggak di-ban. itu dia problemnya. Ya optionnya juga masih terbuka banyak ya, apalagi untuk junglernya dari Geek. Untuk Nazara spesifik emang bener-bener dikasih semua. Kayak Leomord, Harley, Unux Band. Wise choice. Kenapa gue bilang wise choice? Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba Mueza ini bermain dengan hero initiate. Hero initiate yang kita sering lihat di tim lain, biasanya combine-nya sama Goldfin. Tapi ketika Okta punya power terhadap Lunox tersebut, itu bisa dikomen sama Okta, ditambah Harley-nya akan sulit untuk nge-gank Karamid. Tapi ini pick 4 dari Valentina juga bagus banget, karena secara nggak langsung bakal ngedinai Sora yang sering dibawakan sama Marcel. Dua, Sora Atlas. Wah. Ya. Atlasnya juga bagus banget di sini untuk diambil ya Fatal Link-nya. Jadi good option banget yang dibawakan sama Coach Wright. Sementara kalau misalkan kita ngomongin Harley, metode pick off early game. Ini yang mau digas dari awal sama Geek Fam. Makanya mungkin trio mid-nya akan lebih eksplosif ya, dibandingkan akan dibilang lebih stabil.
Mereka akan punya damage tapi nggak terlalu punya durability soalnya. Iya, SP karena nggak sih? Lapu-lapu. Lapu-lapu ternyata. Tapi lapu-lapu Marcel yang kita tadi bilang ya. Iya. 33%, tapi impactful di dalam in-game. How impactful lapu-lapu ini di tangan Marcel, itu nggak sebanding sama angkanya. Nah, mungkin kalau misalkan kita ngomongin strat dari Dewa United dari Dewa United Esports juga ya, mungkin ngelanjutin dari omongan Profesor KB juga bahwa ini mereka bakalan lumayan dedicated untuk power pick off yang gede banget dengan Guinevere, Pakito dan juga Harriet-nya. Namun kalau misalkan untuk ngebawa ke rotasi besarnya, cara Kinmis 3 lawan 3 ataupun teamfight, problem mereka adalah mereka nggak punya pelapis yang bener-bener bisa ngenahan banget front to back-nya dari Nah, Geekfam, iya. apalagi dengan Cloud di depan mereka. Makanya ini Lihat, bakal jadi ya. good option kalau misalkan mereka bisa ada hero yang open map, kayak Chow let's say, atau mereka mau main screening sama Khalid juga oke harusnya. Yes. Dan tentunya ini ada cosplayer juga, tadi ada juga tuh supporter utama dari Embi. Semangat Embi, ya kan tadi ada. Oh, Marsha. Semangat Embi. Valentina Romer berarti. Valentina Rome untuk Mueza, wow ini baru yang dibawakan. Dan ini menjadi satu hal yang besar untuk muncul di game yang pertama. Ya, ini totalitas berarti ya, nggak terlalu banyak pelapis untuk bagian badan di depan sana. Oke. Prediksi Profesor KB dengan cepat. Geek, Berapa? 3-2. 3-2. Radit. Dewa 3-2. Dewa 3-2. Geek 3-1. Geek 3-1. Gua Geek 3-0 kayaknya. Wow. Hah? Kan cuma pilihan. Aku Kita juga aja. cuma wow. Iya. Dan ini dia, di mana Matrix yang kita lihat agak cukup menarik dengan high ground yang cukup kuat dari Dewa. Jadi Geekfam, to be honest, dia harus lebih benar-benar mainkan pick over mereka atau ganking power mereka. Karena kalau enggak, untuk nembus ke high ground Dewa agak cukup sulit, Profesor. Setuju. Dan berat ya? Cukup berat, high ground cukup banyak. Tapi kita tanpa berlama-lama langsung lempar ke Papulu dan Lim Kacul. Silakan. Yep, terima kasih the our panelists atas segala analis yang udah langsung diberikan ya. Dan hari ini bersama dengan Pak Pulung dan juga Lim Koco, kita akan memandu play-in karena satu tim di match pertama akan gugur. Yep, Best of 5 series akan terjadi. Dan harusnya kita akan melihat ya, siapa yang akan bersedih hari ini. Iya, betul sekali. Ini udah pasti hero pegangan mereka ya, hero signature-nya mereka. Karena playoff, mereka punya persiapan sebelum masuk ke draft seperti ini. Dari emblem juga kelihatan sih. Temporal Rain ya, ini identik banget dengan Guinevere. Ketika dia pakai ultimate-nya, Short Requiem, dia bisa lompat lagi nantinya dengan Special Migration. Entah untuk mundur ataupun untuk maju. Betul. Dan ada beberapa flicker yang terlihat ya Lim ya. Walaupun ada Atlas juga. Dari Geek cukup berani. Ya kalau untuk Harit ya udahlah ya. Ya, Udah fix itu. betul. Cuman satu berarti yang Purify ya. Betul. 3 flicker, Octakin, Weza. Tapi Ya yang mungkin menarik- Weza juga akan menciptakan sesuatu dengan hal tersebut gitu loh. Jelas. Dengan fatalingnya juga kali. Ya, flexnya 3 ya kalau Valendi Dewa ya. Ini ngeri banget, kadang expo lane, kadang mid lane. Tapi di awal gankingnya masih kurang kerasa. Apakah playoff main aman? Aman dulu. Cari aman dulu Tipis ya. dulu. Ya. Tapi kalau untuk ganking, gue memberatkan kepada Dewa. Jungle yang bisa rotasi duluan, dia punya sisi, Guinevere. Kemanapun Guinevere ini jalan, harusnya bisa hasilin sesuatu. Yap. Kita mau lihat situasi dulu di awal-awal ya. Belum ada pergerakan yang emang benar-benar signifikan. Dan sekarang dia ada turtle-nya. Dan Mueza agak mundur sedikit dengan ada perfect match tadi. Dan sudah terlihat mulai dari Paloy. Sementara sekarang Abe cukup lagi melakukan sebuah pergerakan agresif. Dan mereka berhasil mendapatkan Jolly di mana itu adalah jungler utama yang dimiliki oleh pemain dan Dewa. Dan turtle-nya terbuka dengan begitu lebar dan dimiliki oleh Nazara di banting kali ini. Dan Kin menjadi korban lanjutan. 2 poin kill. Ditambah dengan turtle. Ini keuntungan yang sangat-sangat nyata untuk Geekfam di awal. Gue gak expect sebenarnya bakal dapat sebanyak itu. Dan mungkin faktor dari Baloy-nya level 4 setelah dapetin turtle. Makanya Kin juga dimakan. Enak banget ya. Oke, dan Wait. balance prediction by Goldbay. 2-3, 3 berbanding 3. Masih even ya. 3-0 nih lu. 3-0 nih. Kenapa sepakat banget gitu? 3-0, tapi Oji juga sepakat 3-0 untuk Geekfam. Untuk Geek. Iya. Ini ada pandang-pandangan kita nih. Datan ya, anak Dewa deket sih lu. Oke, tapi back to game. Dolin rotasinya masih belum terlihat efektif. Dan sekarang Mueza juga udah memiliki Fataling. Kita lihat akan seperti apa nanti Mueza ya. Karena flickernya juga tadi belum kepake, Lin. Yap, Oke.
Dan barusan Daily Magic dikeluarkan, Okta masih selamat. Di aman ya, tanpa menggunakan spell juga. Dari audience prediction juga kelihatan, anak Dewa ternyata masih memimpin untuk saat ini. Tapi kalau ngomongin soal gold, Geek yang lagi mimpin nih, 1.200 ya, under 2.000 gold. Angka yang sebenarnya bagus banget dan dipaksa sama Marcel. Yap, tapi satu yang gue suka lagi, Lim. Apa tuh? Coba lihat aset-aset kita nih, gue suka banget sama tone warnanya itu loh. Ngeblend sama Land of Down dong. Iya, black, gold, kayak gitu tuh kayak elegan, mewah banget tuh gitu. Jelas, harus ya. Dan harus di geng maybe. Yap, dan maybe belum ke-trigger juga Purify sejauh ini. Pressure aja ya. Dari Pang bawah. lewat Baloi udah 2 kali loh Pang lewat situ. Ya, dia nggak mau kasih dari maybe-nya free farming. Itu udah jelas banget. Tapi tempo dari Dewa berbeda sekali ya dengan regular season ya. Yang kita tahu Dewa agresif. Dewa bisa rotasi dari awal, Turtle, Slayer juga. Tapi beda banget nih di Day One-nya. Nih, maybe sendiri juga masih fokus tentang ini. Sementara itu tadi dari Kenzie juga masih sama ya. Belum ada nih. Belum ada yang benar-benar mereka juga akan bergabung habis-habisan. Ini Turtle nanti ya. Yap. Bisa jadi lokasi yang sempurna untuk mereka team fight. Yap, dan itu dia Mueza! Berhasil tadi melakukan sebuah bantingan begitu baik dan Baloi menjadi korbannya. Namun tuh sekarang coba lihat Kitnya malah menjadi korban di mana dari Magic dan juga Poker Trick yang begitu menyakitkan. Masuk full ke dalam tubuhnya. Pertukaran yang nggak adil pastinya. Dari Roamer yang ditukar XP lane tapi masih mau dicoba sepertinya Dewa. Yap, Mueza masih tetap ingin maju tapi Aboy menjadi sebuah barikan utama yang dimiliki oleh pemain dari Kid dan itu dia lompatan. Sepatan migration tapi langsung ditarik kembali. Dolin masih berhasil pergi dengan sepatan migration yang dia miliki. Sampai Kenzie-nya datang nih. Dan Turtle di skip akhirnya. Oke, tapi harusnya Turtle berhasil langsung diamankan dan sekarang ada satu bantingan kembali langsung terlihat ada Mueza-nya. Tertangkap basah. Lagi berarti. Wow, kick menciptakan permainan begitu baik. Lagi korban dan Baloi. Oke, Baloi terlalu dalam kah? Karena sekarang Baloi malah di-crack bisa-bisa tapi berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Dan selamat harusnya dan Dolin. Masih gagal untuk bisa mendapatkan 1 poin kita, tapi Dolin malah terjebak di dalam area tersebut dan membuat dirinya pun langsung menghilang kembali untuk kesekian kalinya. What happened Dewa? Mereka under pressure banget sih dari gameplaynya. Mereka cukup memaksa. Entah itu untuk team fight, entah itu untuk objektif. Dan mereka belum mendapatkan apapun sampai sekarang. Di bagian bawah juga masih gagal untuk bisa ngedapetin satu auto turretnya. Rugi serugi-ruginya nih Malim. Iya. Mungkin satu kesulitan untuk nabrak turret yang dijaga sama lapu-lapu. Yap, tadi dari 1,3 ke sekarang udah 3,2 Lim. Naiknya cepet banget. Wah, gig mah. Oke, reset dulu harus tenang sih dari Dewa. Karena apapun yang coba untuk dilakukan oleh Dewa ini seakan gagal. Yap, tapi sekarang kembali Baloiski mencoba untuk bisa membuka ruang. Baloiski masih mencari celah untuk bisa mendapatkan poin-poin kill. Pundi-pundi kill lagi. Yap, belum ada flicker ya sebenarnya dari Yap. Baloi. Lihat zoningnya, rapi banget. Mereka ambil bawah. Baloi belum punya flicker, zoning dilakukan, satu tertar kembali ditumbangkan, cair lagi 3,8 sekarang. Naik lagi ya, keuntungan as a timnya. Dan tugas Marcel jadi kayak dia tinggal imbangin laning kosong aja. Yap. Dimanapun itu dia akan easy, fokusnya juga untuk defensif aja, nggak harus offense. Sisanya akan farming. Jangan lupa ada bom waktu di Kenzie loh. Trinity Kenzie itu bakal sinyal untuk Geek Fam bakal nabrak duluan. Yap, dan sejauh ini Kenzie juga nyapri. Kenzie siap untuk bisa nanti join jauh lebih cepat. Siap, sudah berani. Lihat motong aja nggak ada takutnya. Dia langsung cut wave-nya. Apalagi ada Baloi di sampingnya. Flicker Baloi ready. Ini dia sinyalnya. Akan ada setup harus dari Baloi. Yap, siapa dulu ready? Ini Fataling siapa nih yang lebih dulu nih? Karena akan ada 2 Fataling yang kita lihat, tapi Baloiski sekarang mulai maju ke arah depan mencoba untuk bisa mengejar karena Mueza akan ke Mueza membanting keluar, tapi ternyata Baloiski mendapatkan momentum tersebut dan berhasil langsung mendapatkan karena Mueza. 1 poin kill, 1 turtle, kembali lagi Lim. Cair ini. Perfect Turtle. Kelihatan ya, setup dari awal. Semua yang diinginkan oleh Geek Fam ini bisa didapetin. Untuk nge-punish Baloi pun mereka harus ekstra kerja keras nih. Buset, cada-adanya Baloi berdiri di situ ya, enak banget ya. Di belakang Kin bahkan. Belum ada momentum yang benar-benar bisa dibuat oleh pemain dari Dewa. Dan sekarang, Geek hanya tinggal meneruskan semua hasil baik yang udah mereka milikin lewat 8 menit ini loh. Yap, 6 berbanding 1 ya. Ini poin kill yang jauh sih sebenarnya.
Dan gue masih menunggu sebetulnya dari Valentina Romer pick-nya. Terlihat masih belum efektif. Yap, dan itu dia Daily Magic. Flicker lagi. Flicker lagi. Mau Baloy. nggak mau, dan sekarang Baloy akan masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Dewa. Dan mereka berhasil mendapatkan satu altar turret lagi. Hanya zoning saja. Perfect match. Dan itu udah bikin semua player dari Dewa mundur. Bayangkan kalau memang Fatalingnya di-commit. Dan iya, Guinevere versus Harley beda 3 level sekarang. Yep. 2 Dan- level, oke? Dan flicker Baloy belum digunakan ya. Ingat ya. Itu pressure loh. Yep. Jadi gak ada info kan, Baloynya di flicker, di anti magic. Betul. Dan harusnya yang merasa aman itu hanyalah Meiji sekarang. Yap, dengan Purify ya. Yang belum ke-trigger juga by the way. Yep. Tapi gue masih menunggu fight back dari Dewa loh. Ini penting, karena gold mereka lagi kalah, 1 kill aja buat mereka. Itu lumayan kerasa gold swing ya. Apalagi dari segi item. Item kedua udah jadi untuk Maybe. Starlium, Feather of Heaven menuju ke item ketiga yang sebenarnya cukup mahal nih. Holy Crystal biasanya. Tapi kalau kita lihat dari Kenzie, ini udah on the way dan dikit lagi ini mah. Trinity-nya jadi dan akan beda, temponya akan beda. Yep. Hero Trinity, Cloud, Moskov, dan apapun itu. Kalau udah jadi Trinity-nya, dia yang akan nyari. Bukan dia yang dicari. Dikit lagi nih, corrosion-nya jadi nih. Yap. Harusnya di sini udah jadi nih ya. Dan gue ragu kalau Dewa mau kontes di Lordnya. Ketinggalan level lumayan jauh. Dari itemnya juga udah jelas. Ya, belum ada turret yang berhasil mereka bongkar. Sementara sekarang Kenzie sudah mulai join. Tapi Baloyski menjadi satu pagar yang begitu kokoh, tidak bisa dilewatin sama sekali. Oke, Free Lord, Geek Fam. Objektif sampai sekarang masih perfect nih. Dari Turtle, dari turret mereka, Oke. sampai Lord. Enak banget, semua dikuasain, Lim. Iya, Mau apa makanya. lagi? Ini mah daerah dari Dewa semuanya dimonopoli aja udah sama Geek. Yap. Semuanya udah milik Geek udah. Pasti ya, zonanya udah dikuasai semua. Yap. Ini Geek tuan tanah sekarang. Yap, dia yang punya lokasi ya. Betul. Tapi untuk defense, kita bahas sedikit ya untuk high ground defense dari Dewa. Sebenarnya ada Octa, Feather Eye Strike untuk clear wave. Ini jadi satu solusi yang bagus. Oke. Dan ada satu Purify tadi yang udah digunakan pula oleh Maybe. Tapi masih ada flicker di dalam tubuh dari Baloy. Oke, kalau kita coba untuk berhitung, Lordnya di slow push di bagian atas. Yap. Baloy ngebuka tadi tanpa flicker. Yap. Berarti kalau bisa kita asumsikan nanti di Lord yang sampai di depan base turret, mungkin ultinya udah ready, flickernya masih ada. Yap. Dan Purif yang dimiliki sama Maybe harusnya belum ada. Itu dia, Oke, kita lihat akan seperti apa setup dari Baloy dan juga kawan-kawan. pasti ditarget abis sih. Mungkin kalau Maybe-nya sendirian pun, Fatal Link dibuang buat Maybe, nggak ada masalah. Selama Maybe bisa ditumbangkan. Damage deal terbanyak masih ada di Aboy dan itu ekstrim sekali sih. Bedanya lumayan jauh ya, sama peringkat keduanya Moeza. Oke. Sementara itu sekarang Lord akan masuk lewat area atas. Dorong. Holy Defense sudah terlihat di dalam area tersebut, tapi Wave Minion akan masuk lagi. Dolin terkena. Satu dari Magic yang begitu mengerikan dengan damage yang begitu berasa banget. Terus sekarang ada Fatali udah terlihat dalam area tersebut, tapi belum asik duet. Kenzinski masih free sejauh ini, bahkan Arati Varian dimiliki. Begitu menyakitkan dan menciptakan momentum yang begitu baik untuk timnya. Ada beberapa player udah berhasil langsung diambil, tersisa 3 player saja bagi Dewa, tapi 3 player pula untuk kick kali, tapi flicker dan Kenzie down. Ken menciptakan momentum yang begitu indah kali ini. Yap, Dewa United masih bisa bertahan walaupun gempuran dari Geek Fam. Ini gak kalah serem. Jelas banget satu best turret di under menit 12. Bisa dihancurkan juga walaupun pertukarannya sekarang gak adil untuk teman-teman dari Geek Fam. Tapi balik lagi gold swingnya. Itu bakal jadi dahsyat banget. We know this. Pego Pay. Ini menjadi kembali Valentina Rome. Yang terakhir kali digunakan 782 hari. Semangat ngitungnya ya. Kalau 1 tahun 2 tahun 365 hari. 2 tahun setengah. Apa? Sekitar 2 tahun setengah lebih. Kalau 2 tahun. tahun berarti 730. Kalau ini berapa tadi? 700. 700 berapa tadi? 700 banyak. 700 banyak. Banyak. Lah mimisan ini saya ngitung. Makanya. Tapi jelas ya. Karena memang Valentina Rome-nya ada Atlas. Terus kayak dia bisa zoning di awal. Level 4 juga lumayan aman. Ada konsep lah dibalik Valentina Romer ya. Cuma konsepnya nggak berjalan. Yap. Konsep hanya tinggal konsep sejauh ini. Eksekusinya berbeda. Dan sekarang Geek, kembali mereka menguasai area dari Lord. Yap. Mereka hanya tinggal menikmati hasilnya aja untuk sekarang ya, Lim. Iya, mereka cuma tinggal ambil objektif yang mereka mau. Yap. Kontes susah sih, tapi coba open kah? Yap. Coba lihat. Aboy sendirian untuk ngezoning, open map santai. Iya. Selesai.
Lord udah. free. Dapat lagi. Free lagi. Free lagi. Geek Fam. Mereka dapetin lagi-lagi perfect objective sampai saat ini. Kecuali sementara yang di atas. Tapi fine banget. Itu masih sangat-sangat oke. Yep. Oke. Dan barusan. Wah. Feather Strike. In total 4 magical sekarang. Taruhlah damage yang dimiliki oleh Dewa. Iya. Ngedinanya enak banget kan. Makanya Athena Shield. Dalam keadaan tertinggal pula sekarang Dewa. Makanya untuk numbangin Baloi udah susah banget nih. Athena Shield kasih Smolderon. Itu udah cukup banget. Yep. Dan Lordnya Relentless bakal dicoba. Oke. Dan Mueza. Kegerus HP yang dia miliki. Lordnya akan masuk lewat atas. Baleski masih saja mencoba untuk bisa mencari ruang. Flickernya ready. Siapa yang akan menjadi korban? Karena sekarang Baleski masih melihat dari kejauhan. Mulai berkumpul beberapa pemain tapi dibanting langsung. Dan mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan di mana. Sekarang ada satu lagi dari Magic dan juga Pocket Trick. Maybe-nya berhasil diamankan tapi baru saja Blessing Duet. Yang langsung dikeluarkan oleh Kenziski. Langsung saja meremukkan pertahanan dan selesai. Game yang pertama menjadi milik Geek. One-sided game.